terjemahnya sama. Lah ngapain di sini ikhwan? Kenapa nggak mau pakai kata qaum? Jawabnya huruf qaf sudah cukup. Manakala ikhwan ini nanti menggunakan kata qaumu Lut akan kelebihan satu huruf. Jalan qaum sudah padat, lewat alternatif jalan ikhwan. Nanti nyampenya gedung kaum sama. Subhanallah. Antum lihat sendiri ayat 12 dan 13. Kadzabat qablahum qaumun Nuh wa ashabur rasi wa samud wa adu wa fir'auna wa ikhwanu Lut. Subhanallah. Kurang ditambahi, yang kelebihan dikurangi. Subhanallah. Gimana? 57. Ana sudah pernah menghitung. Tolong antum hitung dari ayat 1 sampai 5. Ini terus dijumlah. Jumlahnya ada 57 sama ini sudah ada. Ini cuplikan. Nah, antum di rumah diharap mengembangkan yang tadi kelemahan Babel, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru yang sudah dicontohkan oleh Ustadz Burhanuddin, juga dicontohkan oleh Pak Parman Siagian. Nah, itu dikembangkan di rumah. Nah, apa yang saya sampaikan ini antum buka-buka internet dan seterusnya untuk dikembangkan lagi, sehingga yang kelemahan-kelemahan Babel, kelemahan kitab suci lain itu katakanlah semacam kritikan, tapi setelah itu diberi solusinya, ya. Jadi nggak cuman bisa nyalahin tapi nggak bisa ngasih solusi, jangan sampai. Jadi ini solusi dari saya itu hanya sekelumit contoh. Nanti misalnya dari pertemuan ovum dan sperma sampai lahir bayi, itu sudah ada lengkap ayatnya. Misalnya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Itu nanti dibuka pertemuan ini, termasuk yang sering salah arti dijadikan alat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Itu sering diartikan segumpal darah. Tanyakan Pak Dokter, adakah wanita hamil mengalami segumpal darah? Tak ada. Nah, apa arti bahasa? Antum nanya ke Ustadz Sofi, itu lulusan Madinah. Bahasa Arabnya, ngigonya saja bahasa Arab. Wah. Alak, ya. Kalau arti bahasa ya gantung, nempel, lengket. Cuman kalau diterjemah, Allah menciptakan manusia dari yang nempel, antum salah paham. Nanti dikira nempel apa terus hamil. Sebenarnya yang tadinya tiap bulan men keluar,
Setelah punya suami sudah enggak itu mulai nempel, itulah alaq. Lah bahasa kedokterannya apa? Jadi nerjemahnya Al-Quran sekarang mesti ada pak dokternya, ada psikolognya, bukan hanya pinter bahasa Arab saja, mestinya begitu. Ikhwani asatullah, diteruskan sebagai jaminan bahwa Al-Quran wahyu Allah, maka Al-Quran menantang kepada orang yang masih meragukannya. Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 23-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, jika kalian masih ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hambaku, faktu bi suratim mim mislih, buatlah satu surah saja yang semisal. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, panggil pembantu-pembantu kalian jika kalian orang yang benar. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu, jika kamu enggak bisa dan dijamin memang enggak bakal bisa, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah, hendaklah kalian takut dengan api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia, disediakan bagi orang-orang kafir. Sekarang orang Nasrani telah mencoba bagaimana membuat tandingan Al-Quran dengan menerjemah Injil ke dalam bahasa Arab. Subhanallah, bayangkan pendeta-pendeta se-Indonesia disaring, belajar bahasa Arab sampai pintar bahasa Arab. Lalu sebelum diwisuda tugas menerjemah Injil ke dalam bahasa Arab. Setelah diterjemah bahasa Arab, ditulis seperti Al-Quran, dilihat. Bahkan sekarang udah banyak beredar kaligrafi dengan tulisan Arab tapi isinya ayat Injil. Ta'awudnya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahnya aja. Bismillahil abi wal ibni wa ruhil qudusir rahmanir rahim. Kalau di Injil Yahya atau Yohanes pasal 1 ayat 1, mula pertama adalah apa, Ustaz? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga Allah. Ayat 14, firman itu turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, hidup bersama-sama kita. Firman, Yesus itu firman. Yang pertama ada itu firman. Firman itu bersama Allah. Firman itu juga Allah. Nah, firman itu sudah turun ke dunia, menjelma menjadi Tuhan anak, hidup dengan kita. Awaluhul kalam wal kalamu ma'allah wa haqiqatul kalami ya Allah. Yang zilul kalamu minas samai ilal ard. Waduh, kita dengerin kayak orang baca Al-Quran. Wah, ini jangan sampai mereka lebih pintar nulisnya. Tetapi tetap saja orang yang akidahnya kuat, insya Allah Baitul Maqdis dan rekan-rekannya tetap gak bisa dibohongi bahwa itu bukan Al-Quran. Hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin ini sekedar contoh sekelumit memberikan solusi. Ada banyak. Nanti sholat, gerakan sholat ditulis oleh Dr. A. Sabu. Apa hikmah sholat ditinjau dari segi kesehatan? Misalnya angkat tangan. Ini kan kita kalau olahraga sering gitu kan. Nah, ini sebenarnya ya takbirnya sendiri bukan asal takbir, mau
sehat tarik nafas. Jadi ya sambil ibadah juga sehat. Nanti apa hikmah sedekah? Coba betah-betahan 2 orang berdiri, yang satu sedekah, yang nggak sedekah nggak sengaja nanti tangan masuk saku. Ada yang terus begini, nggak betah begini terus lurus, yang satu suruh begini terus berdiri, dengan yang satu sedekah, betah-betahan. Dan apa hikmahnya dari segi kesehatan? Nah, itu kalau aku bisa menjelaskan detail gitu, ya. Hikmah sholat ditinjau dari kesehatan, ada bukunya dijelaskan. Ini solusi. Yang pertama nembak dulu, Injilmu banyak bertentangan, ini loh ajaran kami. Al-Qur'annya begini, hadisnya pun ada diteliti, ada yang sahih, ada hasan, itu baru hadis. Lah ente gimana? Nah, gitu ya. Ini semua dalam rangka dakwah kepada non muslim. Wah, ini mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Boleh? Ada yang nanya boleh? Ya, baik. Jazakallah khairan atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Wijaya Rahmat. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini moderator ingin menyampaikan bahwa memang tantangan dakwah cukup luas, dan ini sekaligus mudah-mudahan menjadi motivasi buat para dai yang tergabung khususnya di Baitul Maqdis, insyaallah. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab untuk 3 orang pertama. Kita tampung, dipersilakan kepada para bapak-bapak yang ingin bertanya. 3 orang pertama, silakan Pak. Iya, Bapak yang dari Aceh ya Pak, dari ujung, 1 orang. Kemudian yang kedua ada lagi Pak. Iya, yang kedua. Iya, jika tidak ada mungkin ditampung langsung saja Pak, bisa dipaparkan apa yang akan ditanyakan kepada Ustadz Wijaya Rahmat. Dari nama dari NTT Aceh. Aceh namanya siapa? Musliadi Bukhari. Iya, ya. Tadi kan Ustaz mengabarkan adalah mukjizat Al-Quran itu salah satunya adalah laut itu, air laut tidak bisa ketemu, kan? Yang perlu saya tanyakan, kenapa pada waktu itu Nabi tidak melihatnya? Ya. Ya, udah. Itu jawabnya nggak satu, ada jawab canda, ada jawab serius. Jawab candanya kenapa nggak ke sana? Ya nggak tahu. Kalau Nabi masih hidup tanya. Nah, itu jawaban candanya. Jawabannya lebih serius. Kalau Nabi udah melihat sendiri terus cerita wajar-wajar. Tapi ini belum pernah. Saat itu orang ya waktu Nabi menyampaikan yang nggak ada dasar iman ya ngomong aja nggak ada buktinya ya begitu. Tapi sekarang terbukti lah, yaitu buktinya bahwa Nabi menerima wahyu. Itulah tanda bukti Al-Quran itu mukjizat. Ada lagi? Persilakan Mas. Pertanyaan Anda gini sih. Dulu Anda pernah baca bahwasanya Fir'aun itu awet, berdasarkan penelitian ternyata badan Fir'aun itu awet disebabkan oleh garam. Itu kemudian yang tentang laut itu tidak bersambung, apakah itu ada indikasi zat lain sehingga memisahkan antara satu dengan yang lain? Pertama bahwa Fir'aun tidak rusak badannya, awet karena faktor garam. Kita bicaranya bukan
bahan pengawetnya apa. Tapi bahwasanya Nabi yang hidupnya, Nabi Muhammad SAW yang hidupnya dengan Nabi Musa itu jaraknya sekitar 2000 tahun. Yang dimasalahkan, pokok masalah, saat itu nggak ada seorang pun yang ngerti, ya, nggak ada yang ngerti kalau badan Fir'aun itu masih ada, 1, 2 akan ditemukan. Kok ini orang buta huruf menyampaikan sebenarnya badan Fir'aun itu masih ada, masih utuh dan akan ditemukan. Nah itu pokok masalahnya di situ. Ini orang buta huruf ini bisa ngomong gitu tuh dari mana darinya itu. Ternyata itu membuktikan terima wahyu dari Allah. Itu masalahnya di situ. Adapun kenapa bisa awet, apa faktor garam atau yang lain, nah silahkan itu diteliti, atur sendiri saja, tidak dimasalahkan di sini itu. Tapi ini gabungan ya dari yang ana sampaikan, ini nggak mandiri, harus digabung dengan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Burhanuddin dan juga mungkin oleh Bapak Magoginto yang isinya mereka menyampaikan kekurangannya di agama lain. Setelah dia menyadari kekurangannya lalu harus kemana? Nah kita tunjukkan inilah kelebihan Islam. Nah itu nggak hanya Al-Quran yang ini, tadi bisa sholat ditinjau dari segi kesehatan. Apa hikmahnya Nabi mengajarkan buang air kecil dengan duduk. Duduknya nggak asal duduk, nah, itu harus dipelajari. Ada kaki kanan posisi gini, kaki kiri posisi gini. Ternyata juga menghindari prostat. Betapa banyaknya sudah kakek-kakek kalau habis kencing sudah selesai jalan tahunya netes lagi, nggak terasa, sering celananya basah melulu. Insya Allah dengan duduk kencing duduk dari sekarang jongkok, ini bukan duduk jongkok, insya Allah akan terhindar dari itu. Ngerti-ngertinya Nabi Muhammad banyak sekali. Mari itu dipelajari, karena yang mempelajari itu sekarang masih sedikit. Pelajaran yang lain bicara kaifiah sholat banyak. Tapi hikmah di balik itu yang bisa dimanfaatkan untuk mendakwai non muslim itu sedikit. Ya, Thayyib. Ada lagi yang lain, Pak? Ya silakan Pak. Ya, begini saya juga ngomentari aja. Bahwa orang kafir merusak, mengkonter, nah gitu ya, itu bisa kita balikin. Aslinya begini, misalnya gitu ya, aslinya. Terus ada non muslim ingin merusak ini. Nah, itulah bukti bahwa dia mumet dengan penemuannya muslim. Berarti penemuan muslim ini benar. Buktinya apa? Mereka mumet.
pusing terus pengen mengkanter. Kalau dia diem aja santai, barangkali ini ditanyakan bener enggak, tapi kita tambah yakin karena dengan mumetnya, posengnya mereka kan, gitu aja tulis. Itu bisa kita manfaatkan bahwasanya itulah bukti Islam benar apa, karena kamu mumet. Saya pernah begini, didatangi ada 2 orang pengen ketemu saya, judulnya saya pengen bertanya, harus dijawab secara ilmiah, nggak mau pakai doktrin. Wah itu memang ajaran Islam gitu, saya nggak mau. Pertanyaannya, kenapa babi haram? Saya jawab, sebenarnya itu yang jawab murid saya, cuman rumahnya jauh. Kalau ente pesen dari dulu saya panggilin. Sebenarnya saya gurunya nggak level jawab yang gampang-gampang gitu. Tuh tembaknya gitu dulu. Gini, manusia itu dari sejak Nabi Adam sampai nanti kiamat, apapun agamanya mesti ada 3 isi ini. 1, berpikir, mesti berpikir. Nggak mau berpikir namanya gila, kentir. 2, orang mesti punya percaya, kepercayaan pasti ada. 3, orang berbuat itu sesuai kepercayaannya. Kalau dia percayanya A, perbuatannya A. Yang dipercaya B, perbuatannya B. Nggak mungkin kalau ente yakin yang bener Kristen terus ente rajin sholat, puasa, Ramadan. Nggak mungkin. Setuju? Setuju. Masuk akal? Masuk akal. Nah, contoh kalau anak kita sakit, nomor 1 mikir, mesti mikir. Ini anak saya sakit, apa dibawa ke dokter, apa dukun pijit, apa beliin obat, silahkan mikir. Nomor 1 mikir. Lalu kita berpikir, ke dokter, silahkan dipikir lagi. Dokternya yang mana? Dokter ABC, apa KLM atau XYZ? Silahkan dipikir. Setelah dipikir-pikir, saya pilih dokter ABC. Mantap? Mantap. Gak dokter lain? Gak. Sadar nggak sadar, ngaku nggak ngaku, itu sudah percaya kepada dokter ABC. Lalu dokter ABC ngomong, ini diminum 2 kali, ini cukup 1 kali. Pertanyaan, yang benar diminum sesuai resep dokter atau dipikir lagi dibawa ke laboratorium? Mana yang benar? Dipikir apa langsung dilaksanakan? Dilaksanakan. Masuk akal? Masuk akal. 1, kalau ente pengen berpikir, mari saya kasih tahu. Al-Quran wahyu Allah yang tadi saya uraikan. Nah, setelah itu mantap, mestinya percaya. Setelah percaya nggak boleh mikir, nggak boleh. Udah percaya kok. Ayo. Kalau mikir lagi, sudah percaya ke dokter, dokternya ngasih ini diminum 2 kali, ini sekali, ya diminum, nggak usah bawa ke laboratorium. Itu masuk akal. Kalau ente pengen nanya, kenapa ente Islam? Itu. Jadi pertanyaannya tadi udah salah. Jangan-jangan kamu orang Kristen, kamu salah melulu. Enggak, saya bukan orang, saya nggak punya agama. Nah, terus setelah saya uraikan, saya tanya, Nabi Muhammad, Nabi bukan? Bukan. Langsung cepet, bukan. Mana mungkin? Pokoknya bukan. Nah, ngeyel kan? Kalau orang Islam baikan, memang kalau orang kafir ya begitu. Sekarang kalau bukan apa? Jawab. Bingung. Ya pokoknya bukan. Lah iya, kalau bukan apa? Wah itu pinter, itu jenius. Mana mungkin jenius? Pokoknya jenius. Ya udah. Saya orang Islam baiat, ngalah. Kamu orang kafir ngeyelan. Nabi Muhammad jenius ya? Ya jenius, setuju? Setuju. Kamu ngikuti yang jenius atau yang ngikuti yang koon tolol? Yang mana yang diikuti? Mumet lagi kan? Lah mumet gini. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, itulah buktinya Al-Quran benar. Saya bacakan ayat. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja. Didakwai, diberi peringatan sama aja, tetap
kafir. Ini ayatnya berarti benar. Kalau kamu nggak masuk Islam, itulah buktinya Al-Quran benar. Ayo, apa? Nah, jawab. Al-Quran salah benar. Salah. Lah kamu nggak masuk Islam, ayatnya ngomong gitu, masa kayak gitu salah? Nah, mumet gundule. Nah, akhirnya pulang nggak mau dilanjut, nomor HP-nya nggak bisa ditelepon. Ya gitu paling. Salah. Lah yang lain saya sampai ini tuh ada yang masuk Islam. Pengalaman ternyata masuk Islam dan enggak sekian persen lebih banyak karena hidayah Allah. Kita itu cuma suruh usaha nyampein, dah ikhlas saja, nggak usah mengharap. Kadang-kadang saya di NTT itu tanya Ustadz Saiful, ngisi ceramah pendengarnya ada tokoh Marapu. Marapu kalau di sana Marapu, kalau di Kalimantan Kaharingan, mungkin kalau di Jawa Kejawen, tokohnya datang dir. Ada Nasraninya, selesai ceramah sini pindah masjid sono, dibuntuti sampai sono sahadat. Mestinya 2 orang sahadat karena hujan deras, yang satu enggak jadi. Ada masuk TV Wisol. Loh, cuman ceramah ini masuk Islam. Ini yang sudah didebat seperti itu tetap ngeyel. Ya tinggal balikin. Pokoknya kalau kamu nggak masuk Islam, ya itu buktinya Islam bener. Kalau kamu nggak masuk Islam, ya gitu aja.